Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiati. Saya guru matematika di SMA Negeri 3 Purwakarta. Pada semester ganjil ini, saya mengajar matematika peminatan di kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang limit fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian limit fungsi trigonometri, menjelaskan rumus dasar limit fungsi trigonometri, menghitung nilai limit fungsi trigonometri, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri menggunakan rumus-rumus trigonometri dan operasi aljabar. Dalam penyampaian materi pembelajaran kali ini, dalam matematika selalu diawali dengan materi prasyarat. Materi prasyarat itu adalah materi yang akan mendasari materi yang berikutnya, yang biasanya disampaikan di kelas sebelumnya, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Kemudian definisi limit fungsi trigonometri, yang ketiga nanti akan disampaikan sifat limit fungsi trigonometri, dan yang keempat nilai limit fungsi trigonometri. Materi prasyarat yang sudah saya sampaikan di depan tadi adalah fungsi aljabar, fungsi trigonometri, limit fungsi aljabar, sifat limit fungsi, dan rumus-rumus trigonometri, di mana materi-materi ini sudah pernah diajarkan sebelumnya di kelas 10 dan kelas 11. Dan itu dimohon anak-anak untuk menghafalkan, memahami materi prasyarat tersebut agar pada saat menyelesaikan masalah tentang limit fungsi trigonometri sudah tidak mengalami kesulitan. Rumus-rumus trigonometri yang akan kita bahas nanti, yang akan digunakan untuk menyelesaikan limit trigonometri, antara lain sudut istimewa beserta relasi sudutnya, kemudian identitas trigonometri, sudut rangkap, penjumlahan dan pengurangan sin cos, perkalian sinus dan kosinus, jumlah dan selisih dua sudut. Definisi limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri memiliki definisi sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Perhitungan ini dapat disubstitusikan layaknya limit fungsi aljabar, tetapi dengan fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Rumus dasar limit fungsi trigonometri yang perlu diingat adalah limit X mendekati 0 dari sin AX per AX akan sama nilainya dengan limit X mendekati 0 dari BX per sin BX sama dengan 1. Limit X mendekati 0 tangen AX per AX akan sama nilainya dengan limit X mendekati 0 dari BX per tangen BX sama dengan 1. Ini hanya berlaku untuk sin dan tangen. Sedangkan untuk cos tinggal melihat bagaimana fungsinya nanti. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Pada dasarnya, sifat-sifat limit fungsi trigonometri sama dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar yang sudah Anda pelajari sebelumnya di kelas 11. Materi yang keempat yaitu menghitung nilai limit fungsi trigonometri. Langkah pertama dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri adalah mensubstitusikan nilai X sama dengan nilai tertentu ke dalam fungsinya. Jika setelah dimasukkan X mendekati nilai tertentu ke dalam fungsinya menghasilkan bentuk tertentu, maka itulah nilai limitnya.
Namun, jika hasilnya bentuk tak tentu itu seperti 0/0, tak hingga per tak hingga, dan sebagainya, maka fungsi harus diuraikan terlebih dahulu. Bagaimana menguraikannya tergantung rumus fungsi trigonometrinya. Nilai limit fungsi trigonometri bentuk tertentu. Langkah yang digunakan hanyalah dengan mensubstitusikan nilai X-nya. Misalkan, limit X mendekati A dari sin X sama dengan sin A. Limit X mendekati B dari cos X adalah cos B. Limit X mendekati C dari tangan X sama dengan tangan C, dan seterusnya. Jadi hanya tinggal mensubstitusikan saja nilai X-nya. Contoh, limit X mendekati pi per 2 dari sin X sama dengan sin pi per 2. Pi per 2 itu adalah 90 derajat. Sinus 90 derajat sama dengan 1. Nah, 1 itu sudah jelas itu adalah bentuk tertentu, dan itulah nilai dari limit fungsinya. Contoh yang lain yang akan menjadikan bentuknya menjadi bentuk tak tentu setelah disubstitusikan nilai X-nya. Contohnya, limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X. Jika X-nya sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam fungsinya, maka akan diperoleh nanti limit X mendekati 0 itu dari sin 0 per sin 0. Karena 2 kali 0, 0. Jadi sin 0 per sin 0. Sin 0 itu nilainya adalah 0. Jadi nanti akan diperoleh bentuk 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Kalau menemukan bentuk tak tentu, maka penyelesaiannya adalah menguraikan rumus fungsinya. Jadi, untuk limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X, Anda sudah mengetahui tentang sudut rangkap dari sin. Bahwa sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Karena ini sin X ini dengan sin X, berarti kalau kita bagi adalah 1, dan sisanya adalah 2 cos X. Cos X, X-nya dimasukkan 0. Cos 0 adalah 1. 1 kali 2, 2. Jadi nilainya terakhir adalah 1 per 2. Contoh lain. Misalkan ada limit X mendekati 0 dari X kosekan 3X. Limit X kosekan 3X, kalau yang Anda kenal setelah sin, cos, tangen, ada sepersin, ada sepercos, ada sepertangen. Sepersin namanya kosekan, sepercos namanya sekan, dan sepertangen namanya adalah kotangen. Jadi pada saat di sini ada kosekan 3X, maka Anda masukkan, ubah kosekan 3X menjadi sepersin 3X. Jadi, soal tersebut menjadi limit X mendekati 0 dari X per sin 3X. Arahkan soal ini ke dalam rumus limit yang sudah dikasihkan tadi di depan. Bahwa limit X mendekati 0 itu sama dengan sin 3X yang tadi itu harus sama di belakangnya sin dengan atasnya, kalau memang sinnya ada di bawah. Jadi sin 3X di atasnya 3X, padahal awalnya hanya X saja. Berarti di sini ada perkalian 3 di atas, maka harus dikalikan juga dengan sepertiga, yaitu mengalihkan kebalikannya. Jadi di sini ada 3, ada sepertiga, nilainya 1. Kalau saya kalikan ke dalam fungsi yang ini akan kembali lagi. Mengubah bentuk, tidak mengubah nilai.
Setelah itu berarti nilai limit X mendekati 0 dari 3X per sin 3X itu nilainya 1. 1 kali sepertiga sama dengan sepertiga. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari 1 min cos sinus 4X per 3X kali sin 5X. Kalau ini pun X-nya dimasukkan, X kali 4, X-nya 0, 0 kali 4, 0. Cos 0, 1. 1 dikurangi 1, 1. Kemudian yang di bawah, yang penyebutnya X-nya 0, 3 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. Sin 0, 0. 0 kali 0, 0. Jadi kalau dimasukkan X-nya sama dengan 0, akan diperoleh bentuk 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikan, maka harus dirubah atau diuraikan fungsinya. Di sini ada cos 4X, itu mengarah pada rumus sudut rangkap dari cos. Ada 3 sudut rangkap dari cos adalah ada yang cos kuadrat dikurangi sin kuadrat, ada 2 cos kuadrat min 1, ada 1 min 2 sin kuadrat. Dalam hal ini, yang bisa menggantikan 1 min cos 4X adalah yang 2 sin kuadrat. Di sini 4X, maka separuhnya atau setengahnya yaitu 2X. Bawahnya masih tetap sama. Kemudian ubah fungsi yang di sini ini seperti rumus yang sudah dikasihkan di depan. Jadi usahakan bahwa sinus di belakangnya sinus itu sama dengan berat bawahnya. Jadi misalkan nih, sinus 2X di atas, maka di bawahnya harus 2X. Dengan catatan ini nanti, dengan harapan ini adalah nilai limitnya adalah 1. Begitu pula dengan untuk sin 2X per 2X. Kemudian yang sin 5X, 5X. Anda lihat kembali ke aslinya sebelumnya, bahwa di sini ada penambahan-penambahan nih. Untuk penyesuaian menjadi limitnya 1. Di sini ada 2X. 2X berarti di sini kalau 2/3-nya sudah saya kembalikan ke depan, berarti untuk 2 sin 2X, di sini hanya X aslinya. Jadi ada penambahan 2, maka harus diikuti oleh pengalinya 2 juga. Kemudian sin 2X per 2X, diikuti di sini 2X-nya, kemudian sin 5X di bawah, ada penambahan 5X di atas, maka harus dikalikan dengan 5X di bawah. Supaya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Anda tahu tadi ini di dalam rumusnya ini limit X mendekati 0 dari sin 2X per 2X itu adalah 1. Begitu pula dengan ini, begitu pula dengan yang sin 5X di bawah. Jadi tinggal Anda mengalikan 2 kali 2 kali 2X, 3 kali 5X. X-nya bisa dicoret, jadi tinggal 2 kali 2 kali 2, 8, 3 kali 5, 15. Nah, untuk yang rumus yang tadi trigonometri tentang jumlah selisih trigonometri tadi seperti ini contohnya penggunaannya. Limit X mendekati 0 dari X tangan 5X per cos min cos 4X. Ini pun kalau X-nya dimasukkan 0, akan diperoleh 0 per 0. Maka fungsinya harus dirubah seperti tadi. Limit X ini, X tangan 5X, cos min cos. Cos min cos, rumusnya adalah min 2, sin setengah jumlah. 2X ditambah 4X, 6X dibagi 2 jadi 3X. Kali sin setengah kurang. Jadi maksudnya sin setengah 2X dikurangi 4X. 2X dikurangi 4X adalah min 2X kali setengah jadi min X. Negatif kali negatif, positif. Jadi di sini ada 1/2, kemudian di bawah ada sinus 3X,
Di atas ada tangen 3X, di bawah ada sinus X. Sinus 3X diimbangi dengan 3X di atas. Dengan menambahkan 3X di atas, maka kita harus mengimbanginya dengan 3X di bawah. Kemudian, untuk tangen 5X. Tangen 5X di atas, supaya limitnya menjadi 1, maka di bawah harus 5X juga. Dengan menambahkan 5X di bawah, maka harus diimbangi dengan 5X di atas. Kemudian yang sin X di bawah harus samakan dengan di atasnya dengan X. Maka harus menambahkan juga X-nya di bawah. Jadi untuk limit yang ini nilainya 1. Limit yang ini nilainya juga 1. Dan hasil akhirnya nanti adalah 1 kali 5, 5, 2 kali 3, 6. Mudah-mudahan dengan contoh 3 ini Anda mulai terbuka untuk bagaimana menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sebelumnya sudah Anda peroleh di kelas 10 dan kelas 11. Untuk soal-soal yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.